Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam. Kali ini dari subscriber kita, saudara kita yang masuk ke Telegram kemarin itu meminta saya untuk rekomendasi daripada suara-suara burung walet area sentral, area di mana saja yang respon setiap hari. Oke, akan saya jawab saudaraku. Begini, sebenarnya kalau untuk suara-suara walet itu semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Terima kasih kepada editor kita yang baru-baru ini. Zaman saya dulu masih menggunakan kaset piringan seperti ini, yang mungkin saja ini sudah dieditor, cuman sekarang lebih modern ya, artinya tidak ada noise, lebih bersih, itu bagus. Kemudian rekomendasi dari saya adalah bagaimana sih suara yang bagus untuk area di lingkungan semuanya itu. Oke, begini saudaraku, apabila saudara baru mengenal di dunia perwaletan, burung walet ya khususnya, ini yang pertama saya sarankan pelajari dulu dari suara-suara. Yang pertama adalah suara indukan walet. Suaranya seperti ini. Oke. Kemudian suara untuk yang selanjutnya, apabila saudara menjumpai daripada burung-burung walet terbang menghampiri RBW, kemudian ada suara-suara tertentu yang membuat saudara itu merasa senang, itu bukan masalah suara seperti yang diinginkan kepada saudara-saudara kita ya. Karena begini, burung walet itu karakternya suka bermain-main, berejekan dengan kawannya. Itu kalau saudara menilai katanya suara birahi ya, belum tentu. Karena walet itu birahi memerlukan adaptasi. Apabila saudara menjumpai suara yang seperti ini, ini dipastikan suaranya bisa dikatakan karakter birahi boleh, karakter bermain boleh, mencari pasangan juga bisa. Kemudian daripada saudara kita, apabila menjumpai suara walet yang terbang, itu suaranya seperti ini. Oke. Oke. Bisa dipastikan bahwa suara tersebut adalah suara anakan atau yang sering kita dengarkan di suara inap. Tapi begini saudara, walet itu yang burung walet ya, yang baru keluar dari RBW, yang baru belajar terbang, itu suaranya juga kalau dia terbang belum bisa bernyanyi. Sambil terbang dia akan mengeluarkan bunyi piye. Jadi belum sempurna, masih karakter piye. Jadi apabila saudara mendengar daripada SP dari saudara kita ada yang suaranya bercampur dengan piyik, maka itu dipastikan bahwa SP tersebut memancing piyik yang baru keluar dari RBW. Tapi kalau misalnya daripada saudaraku baru mengonkan RBW-nya, maka rata-rata suaranya dua ini, birahi dan indukan, itu rata-rata. Kemudian ada juga kemudian yang bercampur dengan piyik. Tiga suara ini mendominan. Oke, bisa dipahami dulu. Kemudian begini, rekomendasinya adalah poin yang terpenting. Pertama-tama saudara harus memilih suara yang pertama, yaitu tidak ada noise. Noise itu seperti suara ban kempes, ces gitu. Kemudian rekomendasi dari saya yang kedua adalah
apabila saudara menjumpai suara-suara seperti echo memantul double 3 kali 4 kali, itu saya rekomendasi jangan pakai suara tersebut, karena itu akan menimbulkan efek yang sangat lama sekali untuk perkembangannya. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai saudara menjumpai suara yang kita sering jumpai ya di RBW keliling itu kadang-kadang ada yang ngomong katanya suara ceklok, dan suaranya seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu di antara bagian-bagian suara tersebut, itu jangan sampai saudara memilih daripada suara kaset tersebut ada yang terselip di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah perbaiki kualitas audio mesin-mesin, artinya pada ampli atau kabel yang bermasalah, seperti itu saudaraku. Karena menunjang untuk RBW itu semuanya harus katakanlah dalam masa apa ya, bukan berarti kita membuat RBW itu harus sempurna, bukan, karena perawatan saudaraku. Jadi pengecekan berkala di RBW itu harus memang dilakukan. Dari awal on kita sudah benar, nah, kemudian kok tiba-tiba sekian bulan kok tidak ada. Nah, itu harus ada pengecekan. Itu poin-poin yang selalu kadang-kadang tidak terpikirkan oleh saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua adalah daripada perawatan suhu, kelembapan, daripada kenyamanan, kemudian keamanan kandang walet atau RBW. Karena begini saudaraku, semakin banyak burung di dalam RBW itu maka akan mengurangi daripada suhu ruangan, kemudian kelembapan. Maka yang namanya pemeliharaan itu harus disertai dengan pengecekan. Jadi kita tidak hanya membersihkan kotoran waletnya, kemudian tidak hanya menyemprot, tapi harus menstabilkan ulang itu per 6 bulan sekali. Nah, itu dideteksi dengan alat-alat yang modern sekarang ya. Sama halnya dengan saya sampai saat ini juga seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk terkhusus RBW yang baru on, rekomendasi dari saya adalah carilah suara yang nyata, yang hampir mirip menyerupai daripada suara burung walet tersebut. Jangan sampai suara itu suara yang menimbulkan walet kabur. Artinya begini, katakanlah suara ceklok itu memang menyerupai, tapi itu kan membuat walet stres, karena itu sebenarnya burung anakan yang dipencet kemudian bunyinya seperti itu, atau indukan yang kita pegang itu dia akan berteriak sambil memberikan ya mungkin pertanda dengan kawan-kawannya agar jangan sampai ke situ. Itu poin suara ceklok seperti itu. Kemudian setelah kita membahas daripada rekomendasi ini, mudah-mudahan daripada saudara-saudara kita dipahami ya sedikit-sedikit. Bukan berarti saya ini merasa saya paling pintar dalam membahas tentang masalah burung walet, karena semua itu didasari dari ilmu, pengalaman, dan penelitian analisa. Artinya begini saudaraku, saya semata-mata di sini hanya memberikan apa yang diminta oleh saudara kita untuk rekomendasi daripada suara walet ya, burung walet. Jadi setahu saya hanya seperti itu. Apabila poin-poin yang saya ini ucapkan ada yang kurang pas ya silahkan. Apabila saudara ini merasa artinya itu lebih ilmunya dari saya, oke, saya hormat, saya tidak menyalahkan atau mengurangi atau menambahi apa yang menjadi pengalaman saya.
Karena setahu saya semua suara itu bagus. Cek Twitter, cek kabel, cek ampli, kemudian dari segala kestabilan listrik itu juga dicek, kemudian dari suara-suara semua dicek. Karena sesungguhnya suara walet itu hanya suara untuk menandai bahwa itu adalah sinyal daripada RBW punya kita ya. Beda RBW beda suara, jadi itu hanya untuk tanda ini saudaraku sebenarnya. Makanya jangan heran kalau misalnya kita ganti SP rame, akan perlu adaptasi dulu. Jadi adaptasi walet itu semata-mata hanya yang pertama di video saya yang sebelumnya itu ada semua, jadi itu dipahami semua. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.